Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sehat. Ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemberdayaan masyarakat yang berbasis tanaman obat. Nah, secara ilmiah, tanaman obat ini kita dapat mengkaji di dalam perkuliahan, namun kita dapat menyampaikannya di dalam pemberdayaan masyarakat dengan topik pengembangan areal tanaman obat, temulawak. Pengembangan areal tanaman obat, temulawak dan puyang melalui pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pasca panen. Saya selaku pengampu mata kuliah budidaya tanaman obat dan rempah akan menyampaikan kegiatan kami pada saat kami melaksanakan KKN pemberdayaan pada masyarakat bersama mahasiswa yang berbasis tanaman obat di Sukoharjo. Lokasi yang kami pilih dalam kegiatan KKN pemberdayaan pada masyarakat berbasis tanaman obat ini berlokasi di Kelurahan Meranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Mengapa saya memilih topik tersebut? Yang melatar belakangi adalah program KKN merupakan mata kuliah yang wajib sesuai dengan SK Rektor dan jamu sebagai ikon dari kota Sukoharjo. Roadmap pengembangan kota Sukoharjo ini masuk di dalamnya pengembangan areal tanaman obat. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan empon-empon. Di sini kita dapat menyaksikan simplisia tanaman obat mulai dari hulu hingga hilir dapat diperoleh untuk pengembangan produksinya. Tujuan dari program KKN pemberdayaan pada masyarakat ini adalah meningkatkan kepedulian dan empati mahasiswa kepada permasalahan masyarakat. Di situ ada ekonomi lemah sehingga terjadi perubahan perilaku mahasiswa, institusi dan kelompok sasaran yang dituju untuk dikembangkan melalui program KKN pemberdayaan pada masyarakat. Kita dapat menyaksikan produk-produk jenis tanaman obat di Sukoharjo dengan aneka macam jenis jamunya. Target dari program KKN ini membimbing mahasiswa agar mampu mengatasi permasalahan di masyarakat melalui cara pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian khususnya tanaman obat. Kita dapat melihat bahwa jenis-jenis tanaman obat dari kelompok Singiberase ternyata banyak diperlukan untuk skala lokal maupun regional. Jenis produk empon-empon banyak dijumpai juga di pasar skala lokal khususnya di Kabupaten Sukoharjo di Pasar Nguter. Peran mahasiswa dalam KKN pemberdayaan pada masyarakat yang berbasis tanaman obat dapat saya sampaikan bahwa inovator dan motivator pengembangan pembangunan pedesaan. Kemudian yang kedua, bisa mensosialisasi peranan penting dari tanaman obat tradisional bagi masyarakat. Budidaya tanaman obat yang kita fokuskan pada tanaman temulawak dan lempuyang. Kemudian pengelolaan pasca panen tanaman obat. Selanjutnya, tata niaga pemasaran tanaman obat dan pengelolaan agribisnis dari tanaman obat. Dalam melaksanakan kegiatan ini, kita bermitra dengan Kabupaten Sukoharjo, khususnya dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sukoharjo, serta Koperasi Jamu Indonesia atau disingkat dengan KOJAI Kabupaten Sukoharjo. Melalui kegiatan pembudidayaan tanaman obat, melalui pemberdayaan masyarakat, kita dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dan mahasiswa akan lebih berkreativitas di lapangan. Kita dapatkan mitra penyandang dana untuk mendukung keberlanjutan dari tema kegiatan KKN pemberdayaan masyarakat ini. Selanjutnya, sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya tanaman obat, dan terakhir terwujudnya kelompok petani tanaman obat. Nah, inilah kita mampu menjawab
bahwa pengembangan areal tanaman obat di tingkat regional maupun nasional ini sangat diperlukan dengan mengkoordinir masyarakat, mahasiswa, dan instansi. Hasil-hasil melalui produk kegiatan ini, maka kita mulai dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat, kita dapat sampaikan bahwa partisipasi masyarakat dapat kita saksikan mulai dari bagaimana kita menyampaikan dan meyakinkan pada masyarakat bahwa tanaman obat ini dapat dikembangkan dan nantinya mendapatkan pasar. Di situ kita dapat melihat bahwa masyarakat dan mahasiswa bekerja sama untuk membuat bedingan dengan areal tanaman obat yang sudah kita tentukan dari kerjasama melalui pasar atau pengguna tanaman obat. Selanjutnya, kegiatan budidaya tanaman ini dilakukan bersama-sama bersama petani di Meranggen saat itu. Sehingga setelah ada partisipasi masyarakat, maka upaya untuk meningkatkan produksi melalui perbaikan sistem ini bisa dilakukan. Juga perbaikan proses produksi yang selama ini dilakukan oleh petani, kelompok masyarakat yang membudidayakan tanaman obat ini bisa ditindaklanjuti. Peningkatan swadana dan swadaya masyarakat juga diterapkan, bagaimana kemampuan masyarakat di dalam menindaklanjuti mengembangkan tanaman obatnya. Serta jangan lupa bahwa kemitraan ini sangat diperlukan untuk berkembangnya suatu usaha budidaya tanaman obat serta perbaikan sistem. Kita dapat melihat bahwa lokasi lahan tanaman obat yang tadinya masih merupakan lahan yang tidak terurus, tidak digunakan, atau disebut dengan lahan tidur, akhirnya dengan mahasiswa pemberdayaan masyarakat, mahasiswa KKN pemberdayaan masyarakat, serta masyarakat setempat, kita dapat meyakinkan bahwa lahan tidur ini dapat digarap mulai dengan bedingan. Sehingga melalui pengembangan area tanaman obat dan pembinaan pasca panen melalui pemberdayaan masyarakat akan terwujud indeks pembangunan manusia dan gender. Nah, lingkup kerja dari kegiatan program KKN dapat saya sampaikan bahwa adanya kelompok sasaran petani dan masyarakat serta perencanaan pelaksanaan evaluasi partisipatif ini diperlukan. Apa saja yang saya sampaikan bersama kawan-kawan? Kita hadirkan dari industri mitra untuk meyakinkan bahwa pasar tanaman obat ini masih terbuka luas untuk tingkat lokal maupun tingkat regional, bahkan nasional. Karena kita memilih kegiatan KKN ini di tingkat regional, maka kita membicarakan ada beberapa hal diantaranya untuk pemasaran serta bagaimana pasca panen yang diperlukan. Mulai dari persiapan dan pembekalan serta pelaksanaan. Selama ini petani hanya menjual produknya, produk jenis-jenis tanaman obat itu hanya dalam bentuk produk segar saja. Namun sebenarnya oleh industri dapat diterima dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah bentuk simplisia maupun bentuk segar. Maka pendekatan melalui kelompok sasaran dengan mengadakan pertemuan dan pelatihan secara teori maupun praktek budidaya dan pasca panen dapat kita lakukan, serta menindaklanjuti rencana keberlanjutannya bagaimana dari program pemberdayaan masyarakat yang berbasis tanaman obat ini. Nah, ini kita dapat melihat bersama bahwa temu usaha dengan PT Sido Muncul Semarang sebagai pengguna hasil tanaman obat dapat menjadikan bukti kepercayaan bagi masyarakat setempat bahwa produk dapat diterima di industri mitra. Kemudian penyerahan peralatan untuk pasca panen, pengeringan produk
ini kita berikan manakala pada saat membuat Simplisia itu kadang-kadang cuaca tidak menguntungkan. Kondisi hujan apabila dikeringkan maka Simplisia akan memberikan kualitas yang kurang baik. Maka untuk menindaklanjuti kita berikan peralatan yang fungsinya untuk sebagai mesin pengering. Dan itu diterima oleh kelompok tani. Bagaimana kita melihat pengembangan area yang dilakukan bersama mahasiswa dalam upaya untuk menerapkan ilmu tentang tanaman obat bagi masyarakat? Kita dapat melihat di sini bahwa pengembangan areal yang dimiliki mulai dari Bapak Sukamto, Bapak Ahmad Sarbani, Bapak Sarmuji, Bapak Widodo, Bapak Sukimin, dan Bapak Daryanto yang semuanya ini beralamat di Meranggen, ini memberikan luas areal yang sangat tinggi, di mana sebelumnya kita dapat melihat bahwa pengembangan areal itu hanya 2.500 meter persegi saja. Tetapi melalui kegiatan KKN pemberdayaan masyarakat ini dengan mengembangkan budidaya tanaman obat yang telah terpilih, maka pengembangan areal ini menjadi besar, yaitu 14.455 meter persegi. Alhamdulillah, inilah wujud dari upaya institusi untuk membantu pemerintah di dalam ikut serta mengembangkan produk tanaman obat. Hasil akhir dari kegiatan KKN pemberdayaan pada masyarakat ini sangat berarti bagi keilmuan, khususnya bagi mahasiswa, tenaga pengajar, karena kegiatan-kegiatan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat yang mana akan memberikan pelestarian bagi ilmu tentang budidaya tanaman obat. Ini kita dapat rasakan bahwa hasil kegiatan dinyatakan berhasil, di mana Pemda Kabupaten Sukoharjo menindaklanjuti dari kegiatan KKN pemberdayaan masyarakat ini menjadi program Sibermas. Apa itu Sibermas? Sinergi Pemberdayaan Masyarakat, di mana kita bersinergi dengan instansi, institusi, industri, dan masyarakat tentu saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Makalah ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.